Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang saya muliakan para jemaah para bunda, Bu Haja Tuti selaku Ketua Taklim Al-Istiqomah, Al-Istiqomah, Ibu Ustazah Ati Satar yang saya muliakan, para bunda, para ibu haja, puji syukur alhamdulillah rabbil alamin pada siang hari ini saya yang dapat rahmat dari Allah karena bisa datang di ibu-ibu semuanya. Yang kemarin saya mohon maaf lahir batin, ada aja ujian. Mudah-mudahan para bunda sehat selalu. Oh iya tuh Pak, selamat hari ibu ya Bu. Semoga para bunda dan saya jadi ibu yang terbaik untuk anak kita. Istri yang baik buat suami kita. Jadi mertua yang baik buat bantu kita. Jadi tangga yang baik buat tangga kita. Jadi anak terbaik buat emak-emak kita. Jadi cucu terbaik buat nenek kita, kakek kita. Insyaallah kita jadi orang yang baik kepada siapapun insyaallah. Wa ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya arhamar rahimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah tercurah kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita jadi umatnya yang nanti di akhir zaman dari kiamat kita ditengok beliau senang bumi, iya kan Bu? Ditengok beliau dia dipanggil Rasul, tahu ya, senang banget itu. Apalagi ditemeninnya suruh bareng barisannya, masya Allah. Karena saya tahu ibu selalu bersolat kepada masya Allah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi. Insya Allah ibu nggak pernah lepas dari itu. Mari kita buka pelajaran hadis kita pada siang hari ini, yaitu bukunya adalah Arba'in Nawawi, hadis yang ke-30. Ya. Wa ala hadhihi niyyah, semoga ibu tambah sehat. Amin. Semoga manfaat ilmu kita. Amin. Yang boleh nutur tuh nyari ya Bu. Kalian nutur Bu ya. Boleh nutur dikit demi dikit gitu. Semoga jadi tambah buat kita. Nambah nilai. Ibu tahu kalau orang yang bodoh sholat itu bisa gak berpahala. Dan orang yang pintar, orang alim, tahu ilmunya dia sholat, pahalanya luar biasa. Ada dua orang sedekahnya sama. Orang ini 1 juta, yang ini 1 juta. Sama, dua-duanya sama 1 juta. Kenapa yang ini gak berpahala? Kenapa yang ini pahalanya banyak banget, lipat-lipat ganda? Kita yang ini tahu ilmunya sedekah. Apa ilmunya? Kalau sedekah tahu dia ngomong, ya kan Bu? Itu ilmu kan? Itu ilmu kan? Ilmu sedekah. Kalau sedekah tak usah dia ngomong. Kalau sedekah tak usah dibahas. Kalau sedekah tak boleh menyakiti orang yang dikasih sedekahnya. Kalau sedekah jangan memaksakan diri gitu kan Bu. Contoh gitu kan. Dia diem. Yang ini ngomong lu. Gua kalau sedekah gak pernah dikit. Dia tuh ketenangan gue yang terbanyak tau. Dia tulisnya itu nama gue kan dari atas. Kalau karena gue taklim ini nggak jalan tau. Gue udah direktur yang paling gede
Ya mama gitu kan Bu. Nah omongan itu yang membuat sudakonya hilang. Hilang. Nah berarti orang yang ngomong itu nggak tahu ilmunya sodako. Itu kan dia kurang tahu ilmunya sodako. Sodako itu ada ilmunya. Apa ilmunya? Ilmunya ya nggak boleh dia ngomong, ya kan? Nggak boleh ria, jangan diomong-omong gitu kan. Nggak boleh menyakiti orang yang dikasih sodako. Kalau karena gue dia mati dia mah. Kalau karena gue dia mah kiri. Nah, kalau nggak karena gue dia belangsak hidupnya. Gue yang tolong tuh, masih modal. Orang udah kaya lupa sama gue, panjang ngomongnya. Iya tahu nggak, dulu yang ngasih modal gue tuh, buka 10 juta, gue jual kalung gue. Karena dia 3 rumahnya kontrakannya 20 pintu, lupa sama gue. Sakit hati dia, gitu kan Bu. Ternyata dia dilupain sama orang itu. Dulu Mbak kasihan 20 juta. Enggak, dia mama gue pinjem dia. Pinjem uang 20 juta. Dibalikin nggak? Dibalikin sih tuh kan. Tapi masih dia ngomong terus. Kalau nggak gue tuh dia nggak bakal kayak gitu. Kalau nggak gue, dia lupa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipinjemin 20 juta, orang itu berdagang sekarang kaya raya. Dipinjemin kan Bu ya? Dipinjemin kan? Kalau dia tidak pintar untuk mengelola uang, hancur nggak? Satu. Kalau nggak kehendak Allah, jadi nggak begitu. Nah orang yang ngomong tuh bilang karena gue, nggak karena Allah. Iya kan? Begitu. Jadi ngaji ini sebagai penyeimbang dari hidup kita. Agar apa? Agar menambah ilmu. Nah ilmu itulah yang menambah nilai amal kita. Ngasih ponten, iya kan? Nilai itu ponten. Tadi itu kan 2 orang sholat beda ponten, yang ini 100, ini kosong. Karena yang ini nggak tahu ilmu, kayak gitu. Nah jadi makanya jangan dibeliin ilmu walaupun 1 mata gitu. Tetap aja kita ada bedanya antara orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Tetap ada bedanya antara orang yang ngaji dengan yang tidak ngaji. Nggak boleh gini, Bu Allah dia mau ngaji sama aja, nggak sama lah. Contohnya hari ini yang nggak ngaji pahala nggak? Nah gitu kan Bu ya. Yang sekarang ngaji pahala nggak? Nah itu dia udah beda kan? Beda. Yang ngaji silaturahmi nggak dengan sesamanya? Silaturahmi. Pahala nggak? Kalau nggak ngaji, ngegeletak, ngegelosor. Iya kan Bu? Saya tuh hampir dekat rumah saya di pondok, saya masih ngorok. Ini ngomongnya coba ya, saya kira tadi masih niatnya bentar gitu, geletak bentar, tahu kebablasan. Ya kalau nggak dibangunkan ya saya terus sampai asar gitu ya Bu ya. Memang semuanya emang kudu dipaksa kadang-kadang ya Bu ya. Terpaksa tapi berusaha untuk ikhlas, itu loh Bu. Terpaksa tapi berusaha untuk ikhlas. Kalau kena mau libur Pak, jangan. Kenapa aja udah kangen gue orang-orang gitu ya. Iya kangen kan namanya rindu kan Bu. Silatur. Nah, kan gitu. Ibu kalau ketemu salaman nggak? Hadisnya orang salaman ada hadisnya nggak? Merontokin dosa. Ada hadisnya. Salaman itu merontokin dosa. Yang di rumah salaman nggak? Sama orang-orang. Emang semut ketemu salaman tuh salaman. Ketemu lakinya salaman. Di sini salaman kan? Kalau ketemu salaman, pulang salaman lagi, udah beda pahalanya kan gitu Bu. Terus ketiga, Ibu kalau begini nih, belum melupakan masalah sebentar nggak? Iya kan Bu? Pasti sejenak ini fresh. Orang bilang hilang, healing. Healing itu ini Bu. Jalan-jalan biar ngilangin. Kalau kita yang tua-tua healingnya di sini, di mana? Di taklim. Melupakan masalah sebentar aja ya. Sampai rumah ingat lagi nggak? Besok mau kontrakan. Ya sebentar Bu ya Bu ya. Sebentar. Lu ingat
besok kontrakannya habis dibayar gue. Ya Allah, belum siap sore ini. Dia nggak ngomong, ya Allah minta duit ya Allah. Kata Tuhan, minta duit lu emang gue bos gitu. Emang juragan dulu gitu ya. Ya Allah, tentu rezeki yang barat berkah ya Allah, besok saya mau bayar kontrakan. Ini gimana ya Allah? Ngomong itu boleh nggak? Boleh aja. Terserah Allah mau nolong kayak apa cara, terserah Allah. Gitu, terserah Allah. Begitu ya Bu ya. Ya, jadi Bu yang saya muliakan, semoga ngaji ini yang ya Ibu kan hebat tiap Kamis di sini. Ini masjid ada pahala memakmurkan masjid, meramaikan masjid, luar biasa pahalanya. Kalau nggak kita siapa lagi? Iya kan? Masa orang semua seberang orang? Ya nggak mungkin juga. Ya wajibnya kita yang mau. Jadi banyak pahalanya Ibu, nggak usah dihitung udah. Yang penting ikhlas aja udah, berusaha ikhlas ya Bu ya. Gitu. Semoga yang nggak ngaji Allah kasih kesempatan buat bisa ngaji. Semoga yang nggak ngaji bukan karena malas, karena ada apa? Kesibukan yang tak pernah, nggak bisa ditinggalkan. Semoga yang nggak ngaji di rumah bukan karena pengen tidur, bukan. Karena ada uzur yang memang perlu. Untuk yang nggak ngaji semoga sempat insya Allah berdepan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Halaman 30 ya. Oh, 32. Oh iya 32 ya. Anin Nawasi itu. Betul enggak? Iya. Iya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nawasi. Bin Sam'an. Anin Nabi. Qala. Al-birru. Husnul khuluq. Wal ismu. Saya Bu. Bukan sa. Wal ismu. Mahaka. Fi nafsika. Wa karihta. Ayyat toli'a. Alaihin nas. Ya, dari Ibu, artiin Bu. Dari Ibu, udah ceret Bu. Artiin Bu. Mata saya kurang ini. Iya, sebelahnya Bu, matanya awas itu ya. Masih Ibu lihat ya. Ketularan Bu. Ibu lihat gak? Iya, tapi kalau mana kecil, kalau kecil bayar. Iya, Bu, jangan dulu, jangan paksa. Ibu bawa kacamata. Ya, siap. Ayo Bu, silakan. Artinya aja. Siap. Ayo Bu. Dari Nawas. Artinya dari Nawas bin Sam'an dari Nabi SAW bersabda, kebajikan itu adalah budi pekerti yang baik. Dosa itu adalah segala sesuatu yang merisaukan jiwamu, dan engkau tidak senang jika orang lain mengetahuinya. Ya Allah, rahasia ya, tapi bocor, gitu kan? Kebaikan itu adalah budi pekerti yang baik, akhlak yang baik. Akhlaknya baik, kayak apa sih dia? Pokoknya dia baik. Kelakuannya baik, berarti dia akhlaknya baik. Terus, dosa itu gimana sih? Kata orang-orang di sana, dosa biar aja, nggak nyampe dikit mah. Kata orang sono, nggak kita ya, kita nggak. Itu orang ngaji yang gitu Bu. Kata orang sono, dosa nggak jendol. Lah iya, jendol bisul. Iya kan Bu? Dosa mah nggak jendol. Kalau jendol apa Bu? Bisul. Tapi kenapa kata Rasulullah gimana? Dosa itu menggelisahkan. Kalau orang lain tahu, ibu nggak senang.
Udah Bu, 2 ya. Dosa itu gimana sih? Nggak jendol sih Bu, cuma ibu gelisah. Kalau orang lain tahu, ibu nggak mau. Maaf, itu jendol bukan? Jendol di mana? Di dalam. Di sini kelihatan dong muslimnya, ada tumor kelihatan dioperasi. Tapi kalau jendol di dalam, contoh, diem-diem ibu pacaran sama tangga sebelah. Nah, aku bilangin, dia punya bininya tangga kita, teman kita ngaji, ibu nggak kuat nahan karena dia orang ganteng banget, gagah, ganteng, wangi, minyak itu terutama itu, uangnya banyak dan dia orangnya luber, gampang ngasihnya. Ibu tertarik, chat-chatan, ketemuan makan, ya kan Bu, jalan bareng, lama-lama ke hotel bareng, lama-lama umroh bareng, lama-lama haji bareng, lama-lama dia ternyata nikah. Kebetulan ibu janda, tentu janda ya. Tapi kira-kira ada yang aneh nggak dibuat itu? Kalau orang lain tahu, ibu mau nggak? Nah itu kan udah kan? Udah, itu aja tuh. Ibu sih dalam hal menikahnya ibu nggak dosa karena ibu menikah. Tapi dalam hal hubungan tangga, kalau orang lain tahu, ibu kira-kira seneng nggak? Pasti gini, dua orang tuh bilang jangan sampai orang lain tahu. Kita harus ke hotelnya, lu berangkat duluan, gue belakangan. Bulannya pun sama, lu duluan, gue belakangan. Kalau gue bunting gimana mas kalau gue bunting? Tapi nikah Bu dia, dalam hal nikah dia mungkin katakanlah nggak dosa ya Bu, tapi dia nggak mau orang lain. Nah itu udah ciri itu Bu, tanda berdosa adalah itu Bu. Itu yang ngomong Rasul ya, yang ngomong Rasul. Tanda dosa adalah kalau orang lain tahu, ibu nggak mau. Berarti dosanya yang mana? Tapi kan gue nikah, tapi lu ngerebut, iya kan? Jadi di mana dosanya Bu? Dosanya di mana? Ngerebutnya itu, iya kan? Oke, dia nikah nggak dosa, nggak zina, tapi lu ngerebut. Berarti dia nggak mau statusnya adalah lakon, iya kan? Rebut laki monyet, emang laki orang monyet, lakom laki monyet. Nah itu kan namanya dosa yang separuh dosa, iya kan? Itu kalau orang lain tahu, waduh bisa geger gue sebelah rumah RT atau tangga sebelah loh. Kalau orang lain tahu gimana Bu? Kira-kira geger nggak? Waduh bisa punya rumah Bu. Bisa jenggutan ya Bu. Bisa guling-gulingnya itu. Bisa masuk YouTube langsung ibu langsung rekam tuh dia yang ini. Ibu ngaji, tapi ibu kalau ngutangin orang pakai tambah. Namanya rent. Kira-kira akhlak ibu yang itu orang lain tahu, ibu malu nggak? Nah, kan pasti gini, ketika orang ngutangin, jangan bilang orang lu ya. Lu butuh berapa lu? Gue 5 juta kok. 5 juta balik gue 7,5 ya. Kalau orang lain nanya kembali 5 juta aja ya. Kalau orang lain nanya bilang sama orang-orang baliknya tetap padahal berapa? 7,5. Ya kan? Berarti ada hal yang diumpetin nggak? Itu dosa nggak kira? Nah itu dosa itu adalah hal kalau ibu gelisah. Ibu gelisah. Kalau orang lain tahu ibu nggak suka itu dosa loh. Jika orang nanya apa sih dosa itu? Nggak jendol kok nggak? Berjendol Bu di mana? Di dalam.
Kenapa gelisah? Takut ngoncrot kayak bisul bol. Telepon. Iya kan? Kayak telepon ngoncrot gitu kan. Lebih iya. Begitu. Ini nabi yang bersabda. Jadi ibu gini aja sekarang, kayak cari kutu yang mana apa hati ini yang gelisah itu yang mana, itu dosa. Banyak orang lagi nih ke saya nih, ini curhat yang ini kenapa bu? Saya tuh gelisah banget masalah ini nih, ini ibu ya. Nah, dia nggak tenang, dia takut itu hal yang dosa. Terus saya bilang iya bu tuh nggak bener bu, gitu kan? Aku bilang bu nggak apa-apa itu nggak dosa. Dia ngomong ke saya itu karena apa? Dia gelisah. Dia nggak nyaman, kalau dia nggak nyaman, gelisah. Dulu nih, contoh orang ini bukan orang ini contoh ngawur ini. Dulu nih kakak ipar saya punya utang 10 juta sama saya. Terus udah gitu tanahnya udah aja saya lebihin sebelah rumah, saya ambil. Mau aja bayar utang itu nih. Loh, nggak bisa gitu bu. Nah gitu kan saya bilang kan. Ibu gelisah nggak hal itu? Iya saya gelisah nih. Main saya semen aja sebelah rumah dia tuh. Saya anggapnya bayar utang yang dulu itu. Bu, utang ya utang, urusan tanah ya urusan tanah. Ibu harus apa? Luruskan dulu sama keluarganya bahwa apa? Ini dapur gue lebarin ya. Gue ngambil 3 meter, 5 meter. Dulu lu punya utang sama bude 50 juta utangnya atau 30 juta berapa ya utangnya. Tanah yang gue semen ini untuk bayar utang dulu boleh nggak? Harus apa bu? Ada lurusannya, harus ada hitam di atas, harus ada apa bu? Omong-omongannya, akadnya, betul nggak? Ada akadnya, jangan main, ibu main apa bu? Main aja tanah sebelah, tanah orang, tanah adiknya, iya kan? Dulu kan lakinya punya utang 20 juta, itu lakinya udah meninggal dunia tuh, kakaknya tuh adiknya, adanya bininya, cuma semen aja rumah orang. Halaman semen aja deh, anggap bayar utang. Bukan masalah bayar utang, anggapannya diluruskannya, diomongkannya. Tadi yang ngomong ya bude itu mah kebanyakan bude ambil. Bapak udah cuma 5 juta masa ambil 5 meter atau berapa meter gitu ya, nggak gitu bude kan ngomong bu ya. Ada omongannya atau gini, bude nggak usah nanti malah bingung nih gue bayar, aku bayar anak kamu itu ya. Ini ambil tanah, ntar repot saya ngirusnya repot ngirus ini apa namanya? Lempenginya repot. Nah itu namanya bu, itu namanya apa? Hal yang bikin gelisah hati ibu itu perbuatan sudah dosa. Ibu sekarang kalau malam-malam suka orang ngomong apa ya Allah, yang bikin bu gelisah itu apa ya kan gitu bu. Maaf bu, orang lain bisa nggak tahu, bisa nggak? Bisa, rahasia. Ibu rapat tutupnya rahasia bisa, tapi Allah gimana? Nah, jadi ibu harus pikir diri, saya gelisah ya Allah, ini masalah ini dari dulu saya nggak bisa. Gampang ngomong sama orang yang terpercaya, ya, nyari solusi biar nggak jadi jendol di hati. Bu, bejendol itu lama-lama jadi ibu murung mukanya karena apa? Mikir. Gelisah hati itu lama-lama ibu murung mukanya. Gelisah itu lama-lama ibu nggak tenang hidupnya. Kalau nggak tenang jantungnya gimana bu? Betul nggak? Lama-lama jantungan, sumbatan darah tinggi, sumbatan jantung, parunya nggak bener apa namanya? Geraknya karena ibu ada karena ibu nggak tenang. Makanya yang enak tua ini hidup kita tenang. Ngerti bu? Tua kita ini yang enak hidupnya adalah tenang. Waktu muda ibu ngutang nggak masalah. Kenapa? Karena emosi apa? Wah iya, udah tua jangan cari utangan bu. Kenapa? Karena jantung kita nggak kuat untuk menahannya. Dulu masih muda kuat ibu, nyarinya kuat ya bu ya, nyarinya kuat, tahan. Ada orang ngomong kuat, sekarang tuh orang ngomong ibu nangis, betul nggak?
Ibu udah tua gini nyari perkara, ngutang di online 20 juta. Ibu nggak bisa bayar, ibu kerja kagak, ya Bu ya, punya kontrakan enggak, cuma ngandelin dari anak. Anak kadang-kadang suka lupa. Utang online, ibu niatnya bayar cuma apa GoPay sebulan, tapi ibu lagi nggak punya, double nggak? Online ibu kalau nggak bayar bulan diapain? Online, utang online, ibu kalau telat sebulan diapain? Teleponin, betul nggak Bu? Nggak subuh, nggak maghrib, nggak isya, nggak siang, nggak sore. Ibu teleponnya jadi ibu itu nggak apa? Telepon bunyi, ring, ibu udah denger nggak? Lagian mama kata anaknya, udah tua-tua utang online jadi perkara. Kan gitu kan Bu ya? Karena jantung kita udah kagak kuat, nyari kagak, jantung udah lemah ya Bu ya. Punya telepon bukan seneng, tapi kalau nggak punya utang di online, telepon bunyi gimana Bu? Jangan anak gue ini gitu Bu ya. Jangan adik gue yang jauh di Aceh di telepon, karena punya utang belum bayar, ada telepon dari Aceh, adiknya diapain? Matiin. Kalau adik dari Aceh telepon, dia udah ketakutan jadi matiin teleponnya gitu kan. Telepon lagi sama dia yang dari Bandung, matiin lagi. Saking ibu takut karena bank online telepon terus. Betul nggak Bu? Sampai ada yang rumah ibu, assalamualaikum, Bu Tuti datang, ibu ngumpet tuh. Dikira lagi utang ya Bu yang online tadi. Itu gara-gara ibu nyari perkara, ngerti gak? Udah tua-tua, mau tenang apa mau nyari perkara? Pusing malah kita ya. Memperpendek umur bukan? Iya kan? Jantungnya gak kuat gitu ya. Rasanya murung, cuma 20 juta loh Bu, kira ibu cari masalah. Udah Bu, kalau ibu udah selesai masalah itu kan mau ngasih anak ibu. Udah jangan utang di bank, kalau ngasih anak kan kalau ada kan Bu. Kalau nggak ada gimana? Nggak ada ya, mama nggak ada. Ngerti Bu? Mama nggak ada, udah nggak ada Bu, di usaha dulu kan. Jangan ibu yang usaha, saatnya ibu ngusahain dia, biarkan dia berusaha. Kecuali ibu ada. Bu maaf, kalau emak ada, kalau kita ada uang, anak minta dikasih gak? Jangan uang ya Bu ya. Hati pun ampela itu dikasih. Betul. Punya emak ya Bu ya. Cuma kalau nggak ada, jangan sampai utang online kayak gitu, ibu yang repot. Ntar orang yang lain tahu, Mak kemana? Itu ada ibu butuh mana kan? Oh gitu sih Mak, tukang uangnya Mak beli kudungan tuh maksud banyak Mak. Kagak Neng, kata ibu. Gue Mak belain adiknya, adik kamu loh kan gitu kan? Kakaknya teriak-teriak Mak. Marah, nggak usah gitu Mak. Teman saya Masya Allah datang, anaknya baru nikah gitu kan. Ini teman saya berapa? Anaknya itu mau lihat rumah gitu. Harga rumahnya 500 juta, rumah itu. Emaknya ikut apa nyari, emaknya ikut nyariin. Hitung itu berapa tahun tuh, apa BDN Bu ya? BDN ya? 16 tahun kata BDN. Hitung itu jadi berapa? Bisa miliar. Ya bener ya Bu ya? Bener nggak sih? Ya kan Bu? Harga 500 kalau dicicil sampai 15 tahun ya buku tuh. Jadinya semiliar kurang sekian. Emaknya bengong aja, ya Allah, anak gue kesian dia tuh udah, mana kalau bang kayak gitu, kalau telat nggak boleh banget. Akhirnya ceritanya emaknya ngambil uang langsung. Kamu mau rumah ini? Mau Mama kesin ya, tapi tolong bayar ke Mama. Mama nggak minta ada bunga-bungaan, tapi tolong bayar ke Mama karena uang ini juga untuk adik-adikmu sekolah nanti. Ini bos itu Mama, kata adik Mama itu. Tapi Mama nggak pakai nambahkan lagi, hanya segitu. Kamu berdua mau berapa sebulannya? Ma, berdua kami mampu ngasih Mama 4 juta sebulan. Jadi tolong jangan telat ya. Keren kan? Keren gak? Ya Allah. Kalau emak kaya, anak diangkat derajatnya ya. Betul nggak? Iya. Jadi kalau anak yang kaya,
Saya merinding Bu. Apa kata orang-orang yang lain bilang keren ya dia ya. Baru nikah udah punya rumah gitu kan Bu. Beli rumah 1 miliar. Padahal emaknya nggak belain. Ternyata emaknya punya deposito, dikesin, anaknya suruh bayar. Kenapa? Karena emaknya, Bu Dewi saya nggak bilang dihibahkan, karena adiknya masih ada, gitu kan? Emang saya bilang itu uang untuk adik-adik kamu kuliah nanti, adiknya masih 2 kalau nggak salah. Kalau mau udah meninggal lain cerita ya gitu kan ya. Jadi kamu kan beruntung kan Bu yang nggak di bank kan Bu, nggak harus miliar kan? Itu bukti kalau apa? Bahwa kasih sayang ibu itu nggak ada batasnya. Bahkan kalau ibu yang lebih banget uangnya dibeliin cash, dikasih kan? Dikasih malah nggak dicilin, tapi itu masih baik lah. Nggak perlu dari ke bank ya Bu ya. Alhamdulillah Robin. Itu anaknya nangis, makasih ya Mama, makasih ya Pak. Ya, bilang makasih Bu ya. Dan makasih. Jadi dia nggak punya ke bank. Kalau bank repot Bu. Harus surat apa, surat ini, anu mungkin segala macam surat ke bank itu pun belum tentu terima. Tolak iya, gitu Bu. Jadi dosa adalah hal-hal yang buat ibu resah, gelisah, ragu-ragu, susah, bingung, galau, apalagi Bu? Galau mulu, empok ini mikir apa sih? Ternyata ada rahasia terbesar. Kedua, kalau orang lain tahu ibu nggak mau, itu dosa. Ya, ibu. Wa an Wabisata ibu bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala jita tas'alu anil bir qultu da'am qala istafti qalbak albirru matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu wal ismu mahaka fin nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka annasu wa aftauka hadisun hasanun rawainahu fi musnadai al-imamaini Ahmad bin Hanbal wa Darami bi isnadin hasanin. Ya, baca Bu Ibu. Yang lagi Bu mau. Ayo Bu. Dan dari Wabiso berkata, mendatangi Rasulullah SAW. Lalu beliau bertanya, apakah engkau datang untuk menanyakan kebajikan? Aku menjawab, ya. Beliau bersabda, bertanyalah kepada hatimu sendiri. Kebajikan adalah sesuatu yang membuat jiwa dan hatimu tenang. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang memisahkan jiwa dan menyebabkan keraguan dalam hati. Walaupun orang-orang memberikan fatwa kepadamu dan mereka membenarkanmu. Hadis Hasan yang kami riwayatkan dari 2 Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan Musnad Imam Ad-Darimi dengan sanad hasan. Ya Bu. Ada lagi cerita di ada orang yang datang ke Rasulullah, Rasul apa dosa itu, gitu kan? Apa kebaikan itu? Kata beliau, bertanyalah pada hatimu sendiri. Kebaikan adalah sesuatu yang bikin jiwa hatimu tenang. Sedangkan dosa sesuatu yang menggelisahkan jiwa, menyebabkan keraguan dalam hati. Walaupun orang-orang memberikan fatwa kepada mereka membenarkannya. Bu maaf, ibu curhat ke saya. Curhatnya nggak semuanya, separuh. Ada hal yang tertutupi. Terus saya bilang gini, enggak Bu, enggak dosa Bu itu. Tapi ibu masih gelisah. Berarti ibu masih berbuat
Dosa itu di situ ada dosa. Contoh gini, Bu Dewi, dulu itu saya sempat hubungan sama orang. Saya memang hubungan badan, lama itu. Tapi setelah itu saya menstruasi, hubungan menstruasi. Terus nggak lama saya hamil. Ini anak siapa ya Bu? Sebenarnya nggak tahu yang bikin. Anak saya ya yang bikin. Terus karena ceritanya gitu ya, saya bilang ibu setelah men sama dia nyampur lagi nggak sama selingkuhan ibu? Enggak. Ya anak laki ibu dong kalau gitu. Tapi setelah ngomong itu dia masih gelisah, ngerti ya? Berarti ada hal yang itu menurut saya dong. Ngerti Bu? Saya ngomong nggak, ibu anaknya, berarti anak lakinya ibu. Kalau gitu dinikahkannya sama laki saya bisa Bu Dewi ya? Ya iya kan anak laki. Tapi ada hal tadi tuh Bu, dia masih kayak orang bengong gitu, masih orang kayak bingung. Jangan-jangan setelah men, maaf ya, jangan-jangan setelah men dia hubungan sekali sama laki yang lain, tapi juga hubungan sama lakinya. Maaf, kalau orang nakal kan gitu. Dia selingkuh tapi dia nggak mau lepas lakinya biar apa? Kalau dia hamil masih ada lakinya. Ini ilmu bejat ya Bu ya. Ini ilmu setan Bu. Ini kan contoh Bu. Contoh ini contoh di sini gimana? Saya ngomong ini ngomong yang parah ini, ngomong yang parah. Emang ada yang begitu orang? Ya ada aja Bu ya. Emang ada orang begitu Bu ya, ada aja. Cuma dia curhat ke saya separuh, ngerti Bu? Dia nggak tunjukin bahwa setelah menstruasi dia hubungan sekali sama laki orang atau laki di luar sono, tapi dia malam pulangnya besoknya nyampur sama laki aslinya. Ini masalahnya dia tuh bingung anaknya mau nikah wali siapa, karena ada hal yang ditutupi. Saya nggak salah dong bilang wali ayahnya dong, karena kan masih nikah sama ayahnya. Kalau dia ke saya curhat lebih dalam, saya bilang wali hakim Bu. Betul nggak? Wali hakim kenapa? Karena kan anak ini nggak tahu siapa. Nggak jelas, kayak kupingnya kayak ayah yang akan kandung, bibirnya kayak selingkuhan. Dia tahu itu. Tapi dia artinya masih ragu kan? Nah, dosa gara-gara dia. Nah, begitu dia dinikahkan anaknya oleh anak ayahnya, Bu, Masya Allah, kasihan Bu. Bu, selama hidupnya dia tenang apa enggak? Nah, itu dia Bu, itu yang namanya dosa. Apa kata Rasul? Kalau kamu ingin tahu dosa apa enggaknya kamu, mintalah fatwa pada hatimu. Nggak usah datang ke Bu Dewi pun. Kalau ibu tahu itu dosa, ya udah itu yang ibu yang nggak tahu dosa. Percuma ibu datang ke saya kalau ada cerita yang nah itu dia ditutupin. Saya bilang, ya Bu nikahin anaknya ayahnya karena itu kan nggak hubungan lagi kan setelah menstruasi. Nah dia nyampur sekali sama laki orang lakinya lebih banyak dia. Kalau di luar ya contoh dosa. Anaknya nikah gara-gara mulut saya bilang ya udah Bu yang nikahin lakinya ibu aja karena kan itu anaknya laki ibu. Tapi dia sama saya nggak cerita sesungguhnya kan Bu. Maaf setelah anaknya nikah dia masih murung terus gini. Sama ya nikah anak dulu sama ya itu kan Bu. Ayo. Mendingan dia sama saya bilang sesungguhnya gitu kan Bu ya. Terus harus berani wali hakim. Ntar gimana kata anak Bu Dewi, kata orang udah gimana aja deh. Ngerti Bu? Ntar waktu saya kalau saya kasih tahu begitu, nanti saya marah. Ya Allah saya mesti kasih tahu. Gimana tahunya? Terserah ibu ngarang cerita yang bagaimana, yang penting anak lakinya ibu jangan nikahin aja sama anaknya. Kan dia maaf ya Bu, dia udah nakal kan ya, udah bejat orang itu kan ya. Kalau bohong sama lakinya kan dia berarti kan dulu kan bohong ya Bu ya. Dulu kan bohong kan?
Karena dia pernah selingkuh, lakinya kan nggak tahu. Karena udah ketemu lah nikah anaknya, pasti dia akan bikin bohong lagi dong ke lakinya. Saya nggak jadi bohong, itu gini, Pak, nggak usah nikahin anaknya Pak, Bapak nggak gemeter, Bapak grogi, bohong kan dia. Udah aja Pak yang nikahin wali hakimnya, kan? Ayo. Padahal sebenarnya dia tahu bahwa bukan anaknya anak orang lain, tapi dia bohong lagi tuh sama laki, jangan nikahin Pak, terlalu gemeter, greget apa, grogi, udah yang nikahin wali hakim aja. Lakinya juga dongo nggak? Dongo lah. Itu laki gimana ente Pak? Betul nggak? Dulu aja masih muda aja dia sama orang lain bikin anak dia nggak tahu lakinya. Sekarang lagi udah tua ya dongeng-dongeng bininya. Surga nggak lakinya Bu? Surga nggak lakinya? Surga lakinya kalau dia nggak tahu. Nggak tahu Bu. Neraka nggak bininya? Ya kalau bininya nggak tobat, gitu. Alhamdulillah ya. Ini kan ngomongin dosa Bu ya. Ini cerita yang paling buruk. Maaf pemirsa ya, saya tidak ngajari lagi, tidak. Tapi kan ini cerita yang paling buruk. Cerita tadi apa? Dosa adalah hal-hal yang membuat kita resah, kita gelisah. Ketika anak ibu cerita yang tadi ke saya separuh, saya bilang yang nikahin lakinya aja Bu, tapi ibu masih nyimpen rahasia yang paling dalam. Ibu ke saya malu, ibu rasa seumur hidup. Yang tahu bahwa nikahnya anak ibu nggak sah siapa? Hanya dia, hanya ibu itu. Dia tahu anaknya nggak sah nikahnya. Kenapa? Karena yang nikahin bukan ayahnya. Betul nggak? Ya ibu yang tahu dong, gak ada yang tahu. Penghulu tahu nggak? Dosa adalah hal-hal yang kalau orang lain tahu ibu nggak mau kan? Tapi Allah Maha Allah. Nah, harusnya dia udah tua gitu, udah tobat. Maaf ya, harusnya ketika cerita ke saya atau ke orang lain yang dianggapnya bisa ngasih solusi, cerita yang bener, cerita yang apa Bu? Yang sampai Bu dalam, sehingga ibu tenang. Saya bilang Bu, udah Bu, yang nikahin jangan ayahnya, yang nikahin wali hakim. Gimana dia kayak gini-gini ya, si ibu lah. Kelakuan zaman muda dulu, efek zaman tua, betul nggak? Nah itulah Bu, itulah dosa. Insya Allah. Semoga Allah ampun dosa kita ya Bu. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita sampai kita ini tuanya plong, ngerti Bu? Plong, nyaman, enak. Kata orang kita, enak tidur, enak makan, enak jalan-jalan. Betul nggak? Enak ngaji, enak selonjor, ada yang berkirim. Betul nggak Bu ya? Enak nungging, nggak apa-apa, nggak ada yang ngaruh-ngaruh gitu kan? Nggak ada yang ngelarang. Itu loh Bu. Jadi kalau orang masih nyimpen hal keburukan, ya bejendol. Siapa bilang dosa nggak bejendol? Dioperasi gak bisa, betul nggak Bu? Dokter bilang nggak ada apa-apanya Bu. Dok, tapi saya Dok, paru-parunya kayaknya gemeter, jantungnya deg-degan Dok, makan nggak nyaman, nelen pahit, itu nggak nyenyak Dok. Oh, ibu sakit jiwa. Perlu kemana ya obatnya? Sumber panas. Kayak gitu Bu ya. Ini harus dicari. Berarti ibu nggak sakit fisik, ngerti Bu? Dihitung di EEG jantungnya aman. Kok deg-degan Dok? Oh ternyata ibu saudaranya datang dari luar negeri. Sebenarnya rumah itu rumah saudaranya. Pantesan lo gemeter-gemeter. Lu takut rumahnya mau ambil lagi. Ya itu Bu, ada hal diumpetin. Itu namanya dosa. Hal yang bikin gak nyaman, bikin resah, bikin susah, bikin galau, bikin gelisah. Sebenarnya Bu gampang. Gak usah curhat sama orang, curhat kepada Allah udah selesai.
Ya Allah, saya ini gini. Ya Allah, kasihkan saya solusi ya Allah. Lu sholawat yang banyak. Nanti biasanya ada solusi yang Allah siapkan. Entah gimana, nggak tahu. Tapi dibuat pasrah ke Allah. Kalau kita ke orang takut malu saya, gitu kan? Bilang ke Allah aja. Terus tuh, sholawat yang banyak, sholawat. Jadi itu ribuan. Allah, saya kok kesal banget. Dokter percuma nggak? Percuma. Dokter bilang ibu sehat, betul nggak? Dikasih vitamin A, B, C, D, E, F, G, J. Vitaminnya selalu dimakan semua. Ibu sebulan langsung gemuk badannya. Nyalahin siapa? Vitamin. Kok gemuk bu? Iya dokternya salah obat. Nah lu gila. Ya enggak bu? Lu salah obat. Nah jadi memang apa bu? Banyak efeknya gitu loh. Kalau nggak segera diluruskan hal yang ganjel di dada itu. Nah ganjel itu namanya dosa. Iya kan? Begitu. Udah bu, yuk lanjut. Bu Tuti silakan bun baca bun. Yang hadis 28 bun. Indah ya bun. Hadisnya Tuti ya. Bismillah bun. Bismillahirrahmanirrahim. Yang hadisnya 28 An Abi Naji'in. Artinya apa? Arabnya boleh bun kalau bunda masih melihat. Abi. Iya. An Abi Naji'in. Al-Irbadi bin Sariyata radhiyallahu anhu. Qala wa adona Rasulullah mau'idotan wajilat minhal kulu bisa ya boleh wajarufat minhal uyun Al-Qurna ya Rasulullah Ka'annaha mau'idotun muwaddi'in fa'aushina qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla wasam'i wa inta alamarro alaikum abdu fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-muhdiyyin alaiha inna wajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna likulli bid'atin dolala. Artinya bun dari Abu Naji Al-Irbad bin Syariah berkata Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat perpisahan yang menggetarkan hati, dapat mencucurkan air mata. Maka kami bertanya, wahai Rasulullah, sepertinya hal nasihat perpisahan, karena itu berilah kami wasiat. Beliau bersabda, aku wasiatkan kepada kamu sekalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan perintah dan taat kepada pemimpin kalian, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak, karena di antara kalian yang masih hidup akan menyaksikan banyaknya perselisihan
Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnah-sunnahku dan sunnah Ur-Rasyidin yang diberi petunjuk oleh Allah. Gigitlah dalam kurung genggamlah dengan kuat dengan gigi gerahamu, dan hindarilah hal-hal yang baru dalam soal agama, karena semua yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Ya. Abu Dawud dan Tirmidzi, dan dia mengatakan bahwa ia adalah hasan sahih. Ya, baik, Ibu yang saya sangat muliakan. Oke. Jadi hadis ini Rasulullah kepada kita berpesan, gitu ya Bu. Wahai Rasul, berilah aku wasiatkan kepadamu sekalian agar takut Allah, mendengarkan perintah dan taat kepada pemimpin, dan taat kepada pemimpin walaupun yang mimpin seorang budak. Jadi Rasul itu mengajari kita nggak mandang dari apa, status sosial, betul nggak? Ibu punya seorang RT, gitu kan? Yang RT itu katakanlah miskin, tapi kan dipilih oleh rakyatnya kan? Dia miskin, dia bekerja kasar, dia orangnya enggak, tapi ada hal yang dipilih orang. Oh dia amanah, gitu kan Bu ya. Oh dia akhlaknya baik. Contoh gitu kan Bu. Apa kata Rasul? Kalau udah kamu pilih, kamu wajib mentaatinya walaupun dia RT-nya seorang pekerja kasar. Oh dia miskin. Kompleknya orang kaya-kaya. Lah terus yang milih siapa kalau dia jadi itu? Jadi yang milih sebagian dari warganya kan. Jadi kalau gitu, pemimpin itu kata Rasul jangan lihat dari status sosialnya. Oh di lingkungannya ada, di lingkungannya ada orang hebat. Dia gubernur di RT itu, seorang gubernur di RT itu. Lah apakah mau gubernur itu jadi RT? Ya kan enggak kan Bu? Ngomongin RT ya. Oh jadi RRI di RT kita, jadi RT aja. Ya dia nggak mau juga kan sibuk. Betul nggak? Jatuhlah pilihan seorang RT dari apa, teman ibu yang bekerja kasar. Dia miskin tapi dia amanah. Dia bener ngurus orang. Ada warganya susah, dia langsung nolong, gitu kan Bu? Dengan kemampuannya. Tapi yang orang-orang kaya sebelah mata mandangnya, nggak menghargai, nggak menghormati, karena mungkin bukan levelnya. Terus jangan begitu. Kalau udah jadi pemimpin, wajib kita taati walaupun dia seorang budak, kan gitu Bu? Kamu tebel dia orangnya kurus, jelek, hitam sih. Nah, lu mau milih dia badannya apa kerjaannya? Kok jadi aneh sih? Karena dia kurus, hitam, jelek, dekil, jadi ibu RT, Pak RT ibu nggak seneng. Emang bukan lakinya ibu, ya kan? Kita nggak milih fisiknya Bu, ya kan gitu kan? Nah yang milih fisiknya ya bininya doang kan? Mau hitam kayak dia mau dekil, kumel kayak, tapi kan udah diangkat jadi RT-nya ibu. Berarti banyakkan warga yang memilihnya, kan gitu Bu? Nah yang nggak milih, kan dulu gue nggak milih, kan ibu nggak milih, tapi yang lain kebanyakan milih. Warganya 200 atau 100 kakak, yang milih 75, yang 25 nggak milih. Jadi nggak dia? Jadi kan Bu? Ya udah, kalau udah jadi ya wajib taati. Yang nggak milih ngomel aja. Yang nggak milih itu harus legowo hatinya. Bahwa apa? Bahwa memang dia kalah. Banyak kan yang milih. Kan gue nggak milih. Ngerti kan Bu? Saya bercanda tuh sama anak saya juga bercanda gitu. Jadi anak saya kan ngomong gini, keren ya Bu ya, apa namanya, keren banget lebih tol sekarang, tol dari Jakarta sampai ke Jawa Timur tol terus. Kata anak saya, Pak Jokowi benar-benar keren ya. Emang kamu milih Pak Jokowi nggak dulu? Enggak, turun.
itu bercanda. Nah artinya apa? Kalau emang udah terangkat dan jadi, walaupun ibu nggak milih, apa Bu? Kata Rasul, buka hatinya. Jangan mandang yang lain, mandang walaupun budak, walaupun dia dari kalangan budak. Walaupun dia miskin di RT, yang kaya nggak mau di RT kali, yang kaya pengusaha ya Bu ya. Itu logika kita, gitu kan? Itu logika kita. Jadi walaupun dia jadi budakku, tetap ibu kudu apa? Mentaatinya. Bu, di warga kita pokoknya jam 00 gerbang kunci. Ada orang yang pulang jam 1, 2 pulangnya. Ya taat dong, paling kan dia ngomong, Pak, saya pulang jam 2 nih, jam malam sayangnya. Minta kunci tuh Pak, bikin kunci ganda saya. Ya izin dong Bu ya. Orang ngomel-ngomel rusak pagar. Oke apa nih? Nah, bener bijakannya. Yang lain bilang benar karena dia aja nggak bilang nggak benar karena dia jam 2 pulangnya kan. Harusnya dia gimana? Harusnya dia pertama Pak RT, Pak saya kerja malam, saya pulang jam 2 jam 3. Gimana Pak? Ya Bu, untuk ibu itu dong. Gandain kunci untuk ibu. Tolong ya jangan digandain lagi gitu ya. Dengan cara Bu. Pak lantas ibu gergaji apa? Gergaji pagernya. Ibu emosi demo nggak begitu, taatilah walaupun dia seorang budak. Takut. Lanjut Bu. Mendengarkan perintah dan tak berani. Karena di antara kalian yang masih hidup akan menyaksikan banyaknya perselisihan. Bu, kata Rasul, hidup ini akan banyak perselisihan. Betul nggak? Bisa nggak seragam pendapat kita? Anak ibu 5, 5-5-nya pikirannya sama apa enggak? Ya, kan anak aja nggak sama. Apalagi se-RT, se-RW, ngerti Bu? Sekecamatan, se-Indonesia. Ini ada hadisnya Bu. Hidup ini penuh dengan, iya kan, menyaksikan banyak perselisihan. Hendaklah kalian kalau sudah berselisih berpegang teguh kepada petunjuk Allah. Kan gitu ya Bu ya. Udah. Ini kembalinya kepada sunnah, kepada rujukannya Al-Quran dan hadis. Ijma qiyas, lagi ijma. Jadi maknanya bahwa perselisihan itu sudah biasa. Karena ini dunia, betul nggak? Kalau nggak selisih, udah ganti surga. Semua seragam. Ada keterangannya kita. Nenek-nenek tidak masuk surga. Ayo Nek. Karena di surga seragam. Nggak ada usia. Nenek nggak ada. Ya kan Bu? Tadi Bu langsung glowing Ibu langsung mukanya cering banget. Panggil saya, siapa Ibu? Istiqomah, kok beda ya? Surga ini. Kalau seragam itu surga, dunia ini berbeda, betul nggak? Nah berbeda itu hal yang biasa, tapi kita kudu punya pegangan. Pegangannya Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah itu hadis. Kalau hadis nggak cukup, masih ada tafsiran. Kalau nggak cukup juga ada yang namanya ijma, kesepakatan ulama. Biasanya kalau di Indonesia itu yang menaungi itu adalah Majelis Ulama Indonesia. Yang Muhammadiyah, Majelis Muhammadiyahnya, Tarjih Muhammadiyah. Yang NU-nya ada Majelis NU apa namanya itu, pokoknya adalah. Nah diambil tuh fatwanya Bu. Karena apa? Karena nyata-nyata memang di Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Nggak mungkin nggak ada Bu Dewi. Ya bisa nggak ada orang berkembang Bu. Contoh KB, masalah KB di Quran ada nggak? Nggak ada. Hadis nggak ada juga, orang zaman Nabi nggak ada KB. Nah akhirnya apa? Halal haramnya KB itu difatwakan oleh, bisa ambil dari Majelis Ulama Indonesia, bisa ambil dari Majelis Muhammadiyah punya, dari NU punya,
yang waslia kan gitu Bu. Bisa itu nggak apa-apa. Itu bahasanya Bu Putih namanya ijma. Kesepakatan dari hukum-hukum yang dikeluarkan oleh para alim ulama, dan dia nggak akan keluar dari as-sunnah dan Al-Quran. Tapi biasanya nggak textbook, nggak ada kata-kata gini dilarang Anda KB, Qurannya nggak ada kan? Contoh gini Bu Tuti, ini ayatnya. Hendaklah kamu takut wal yakhshal ladina, gitu kan ya, ada Qurannya. Hendaklah kamu takut kalau kamu nanti punya anak banyak-banyak, ya kan, meninggalkan anak cucu kamu. Ntar dia nggak beriman, lemah ilmu, lemah harta, belangsak, dicopet, jadi penipu, jadi garong, jadi pemabuk, udah kan? Itu contohnya gitu ya Bu. Nah kalau udah gitu boleh nggak mengatur turunan? Nah itu kan Bu. Qurannya itu ada apa Qurannya? Hendaklah kamu takut kalau meninggalkan turunan kamu nanti, anak cucu kamu nanti dia hidupnya lemah. Lemah apa? Lemah iman. Kenapa lemah iman? Karena nggak bisa ibunya sekolahin, nggak bisa mondokin, nggak bisa ngaji, nggak punya duit, dan miskin. Kalau itu bisa nggak ngatur? Diatur dong. Ngatur apa? Peranakan. Apa sih Bu? Pokoknya ngatur lah apa itu? Kelahiran. Kayak itu kan ya? Boleh ngatur, ya nggak boleh kan membunuh. Yang nggak boleh kenapa? Aborsi ya boleh kan? Kalau ngatur doang itu boleh. Itu yang ngomong buat Quran, yang ngomong adalah fatwa ulama itu loh. Ngambilnya banyak. Di MUI ada, di Majelis Tarjihnya Muhammadiyah ada, di fatwanya NU juga ada, di majelisnya Wasliyah juga ada. Itu semua kelompok bikin itu Bu. Kajiannya dia bikin. Tinggal klik zaman hari gini, klik keluar itu Bu. Itu namanya ijma. Jadi kalau ibu berselisih dalam hal apapun itu Bu, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi karena zaman berkembang, maka hukum yang tekstual itu nggak ada, kata-kata ini nggak ada, di Quran nggak ada. Maka turunannya hukum itu yaitu keputusan alim ulama, namanya ijma ulama itu. Hari gini Bu, kita nggak bisa hindari itu. Makanya ciri Al-Quran itu universal. Jangan kau sampai meninggalkan anak entar lemah. Nah, udah Bu, itu teks ayatnya. Lemah itu apa? Lemah itu ingusan. Angka 11. Betul gak? Lemah itu cebol. Stunting. Cebol kan bukan? Kayak gue itu cebol. Jangan ngomong gitu, ntar mas saya marah, nangis sama saya. Mas saya nangis kalau gitu. Aku juga punya salah ibu dulu, makanya gak berbiji, udah jangan nyalain. Zaman dulu itu mah. Ibu suka nangis gitu, dia nangis. Aduh, gitu kata dia. Dulu ibu kalau punya itu ayam dijual, bukan kasih makan anaknya dijual. Ya jangan kan dijual anak-anaknya bikin apa? Beli kitab, beli buku ya Bu ya. Punya ayam dijual, kenapa? Apa? Hasil jual ayam beli kitab anak-anaknya. Anaknya makan tempe. Yang zaman dulu gitu, betul nggak? Sama nggak? Sama kan, kita kan lahirnya juga sama kan? Nggak bawa baju. Kecuali ibu lahirnya udah ada karpet merah lain ya. Di udah karpet merah. Begitu Bu. Itu begitu ya. Jadi kalau ada perselisih itu kembali pada gitu Bu, kembali. Hari gini nggak bisa menghindari yang namanya fatwa atau takdir ijma. Nggak bisa. Cangkok ginjal. Ini nggak ada. Quran nggak ada secara tekstual, tapi secara makna ayat apa? Message ayat ada. Ada teman saya anaknya kebanyakan main gadget, buta sekarang. Betul, langsung merah, langsung dia apa? Jalannya itu nabrak jalannya. Periksa ke dokter. Bu, rusak korneanya Bu.
umurnya baru 4 tahun. Nangis lamanya kenapa? Kebanyakan gadget, kebanyakan HP. HP-nya berjam-jam dan tiduran nontonnya. Bu, harus dioperasi, dibuka matanya, diganti dengan mata orang. Dia pesen, ngantri di rumah sakit. Ada nggak donor mata orang-orang sono? Luar negeri biasanya. Enak matanya bule dia. Lama pesennya, udah pesennya lama. Mahal nggak? Udah kan mahal. Pertanyaan saya, cocok nggak? Belum tentu. Sekarang itu anak sudah dioperasi matanya, nggak cocok. Nyengeh, coba. Itu maknanya jangan kau ninggalin anak di belakangmu, anak yang ada lemah. Lemah apa? Lemah karena ibu nggak bisa ngawasin anaknya main HP dari pagi sampai malam. Ibunya kemana? Nggak tahu, ibunya kemana aja. Kalau gitu kemana? Kalau gitu boleh dong kamu ngatur kelahiran, karena kamu nggak mampu. Udah gitu 11 anaknya, yang satu korengan, yang satu kudisan, yang satu ibu selma 11, yang satu congek, pakai baju. Aduh ya Allah, bikin anak rajin, perawatnya kagak doyan. Bikin anak doyan, ya perawatnya nggak bisa. Itu namanya apa akhirnya, Bu? Itu yang boleh di apa? Boleh di Bu? Boleh dijarangkan itu. Nah, jadi kalau ada perselisihan, kembali kepada Quran dan hadis. Kalau nggak ada ya tadi apa ijma itu. Ijma itu ya, maaf Bu, kalau memfatwa itu bukan itu ulama Bu. Kalau fatwa bilang gini, cangkok kornea mata halal, itu yang ngomong itu ulamanya ratusan. Oke, halal. Katanya ini. Kita tinggal mengadopsi, kita tinggal mengambil hukumnya saja Bu. Ngerti nggak? Udah selesai udah. Jadi kalau katakanlah maaf ya, kalau dia salah pun jauh dari salah. Karena apa? Yang mengatakan iya jumlahnya 100 ulama. Gitu loh Bu. Kayak contoh gini, tanggal 1 Ramadan. Nah gitu ya Bu ya. Hari ini Ramadan. Kata Muhammadiyah hari ini. Kata NU besok atau udah gimana? Gak apa-apa, masalah Bu. Muhammadiyah hari ini karena dasarnya anu. Yang muslim legislasinya berapa orang, berapa puluh ulama gitu. Kalau ibu ikut Muhammadiyah gak masalah, tinggal ngomong aja ikut Muhammadiyah Bu. Maaf, kalau dia salah gak akan salah karena dia ulamanya gak satu yang ngomong Bu. Ratusan ulama dalam majelis tajiknya Muhammadiyah. Di NU namanya apa? Baksul Masail di NU namanya. Itu juga ratusan ulama. Ada NU besok gue di sini apa puasanya, gue ikut NU nggak masalah, gue tinggal ikut doang kok ya nggak. Maaf kata kalau salah mereka kok yang salah. Ibu nggak salah kan? Tapi mereka nggak akan salah karena jumlah mereka 200-an. Gitu loh. Saling kontrol gitu. Nggak akan salah mereka. Jadi kalau saya bilang kita tinggal ikut doang, kamu nggak apa-apa kok. Kok saya beda sama laki saya nggak apa-apa, beda aja lakinya emang kenapa? Lakinya sekarang puasa belum, iya kan? Tadi minum es. Enak pak. Asal lu belum puasa, lu NU lu ya Muhammadiyah gue. Nggak usah diolok itu, kita hanya ikut doang, bukan masalah. Nggak masalah. Itu namanya ijma, kesepakatan atau fatwa, bilangnya fatwa. Kembali kepada itu. Makanya apa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Tinggal satu ulamanya. Ibu tinggal ikut doang kok nggak apa-apa. Masalah. Karena kita nggak mampu menggali hukum. Ibaratnya ibu apa? Ngambil air di sumur saya. Nggak apa-apa, ambil aja Bu. Siapa yang bikin? Saya. Ya kan Bu? Kayak gitu lah Bu. Ibu nggak menggali hukum, ibu ngambil hukumnya aja. Itu dibolehkan dalam percaturan ilmu perhukuman dunia ini. Jadi kalau gitu kembali lagi Bu, dunia ini nggak seragam, betul Bu?
Berbeda itu hal yang lumrah dan biasa. Makanya ibu jangan heranan. Ya kok beda ya sama gue? Nggak usah gitu. Oh ya bu ya, beda ya. Dia punya imam, saya punya kan gitu. Jadi orangnya nggak heranan, nggak sempit pikirannya, nggak gampang nyalahin. Lu salah, gue benar, nggak ada begitu. Iya kan bu? Mungkin sama benarnya karena beda ambil hukumnya, beda imamnya. Mungkin sama salahnya, kan gitu. Nanti Allah yang menentukan di hari akhir nanti. Mudah-mudahan kelakuan kita betul di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betul-betul di mata orang lain. Amin ya rabbal wa ala hadhihi ya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu